Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat dan karunia-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau ada di tempat ini, Engkau hadir untuk kami, melawat kami, menjamah kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada tempat ini, untuk memberikan kesaksian betapa Engkau begitu dahsyat, betapa Engkau begitu hebat Tuhan, betapa Engkau begitu luar biasa dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan. Tanpa Engkau, hamba-Mu ini tidak ada artinya dan tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi kiranya Engkau jamah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biar segala yang keluar dari perkataan hamba-Mu ini Tuhan adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Engkau jamah, Engkau berkati jemaat yang hadir tempat ini satu persatu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah, biar kiranya firman yang sederhana ini Tuhan bisa membangkitkan semangat, bisa membangkitkan kembali Tuhan apa yang sudah mereka alami selama ini, yang mereka tidak pernah mengalami apa yang namanya mujizat dan kedahsyatan dalam hidup mereka Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan mereka semua mengalaminya, biar kasih-Mu tercurah dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini ucapan syukur kami di pagi hari ini, dan kita siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang memberi saya kesempatan berdiri di pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala tempat ini. Perkenalkan, saya bernama Linda, nama baptis saya Priscilla, jadi saya dikenal dengan nama Linda Priscilla. Sedikit saya memperkenalkan diri. Saya pertama kali berdiri di sini, mungkin suami saya sudah sering di sini ya. Suami saya orang terganteng di dunia, namanya Aryo Darijati, PDM Aryo Darijati STH. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur hari ini bisa berdiri di sini dengan predikat PDM Linda Priscilla. PDM ini sungguh sangat membuat suatu bagaimana ya? Suatu anugerah yang tidak terhingga saya rasakan, yang tidak bisa saya beli dengan uang seberapapun, dengan predikat PDM yang Tuhan berikan kepada saya. Saya sedikit bercerita, memperkenalkan diri saya. Saya berasal dari agama tahun 2013, Tuhan mulai menjamah saya. Saya ingat betul, sebentar ya, Pak Gembala ini waktunya berapa lama? Oke, kalau gitu sampai jam 5 sore ya. Saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Linda tadi sudah ya. Saya berasal dari saya adalah orang yang sangat fanatik terhadap agama. Saya kalau sembahyang itu sekali imlek saya bisa belanja minimal 7 juta untuk sekali imlek. Sekali imlek bakal kita sembahyang, udah mau imlek nih kan, seminggu sebulan lagi. Saya sekali bakal kita sembahyang segini. Saya mempersembahkan untuk Tuhan yang terbaik sebesar ini. Saya tidak mau main-main dengan Tuhan. Saya selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Itu dulu saya ya, waktu saya masih agama muda, habiskan apa yang namanya untuk Tuhan. Saya selalu beri yang terbaik. Kemudian saya dijamah Tuhan pada bulan Desember tahun 2013. Waktu itu suami saya sudah Kristen sih. Saya berada di dua jalan yang berbeda. Untuk anak-anak muda saya anjurkan, jangan pernah menikah dengan orang yang tidak seiman dengan engkau. Kenapa? Ribut terus di rumah. Waduh, rumah kami itu kayak gimana ya, pokoknya satu hari itu 3 kali lah kalau ribut itu kayak minum obat. Terakhir suami saya mengajak saya ke gereja untuk menghadiri acara Natal, kalau nggak salah tanggal 6 Desember atau 8 Desember 2013, saya lupa. Saya cuma ingat tuh hari Jumat pas lagi hujan. Saya bilang saya nggak mau, saya udah lu aja yang pergi, saya nggak, saya di rumah. Saya kan agak mau saya ke gereja. Terus dia bilang, kemanilah, masa sih pada yang lain pada sepasang-sepasang gitu ya sama keluarga ke gereja rayain Natal, kok aku sendiri katanya. Ya udah biarin, yang penting kan kamu ke gereja, saya enggak, saya bilang. Saya dengan keras hati tidak mau ikut dia ke gereja. Jadi waktu itu seperti apa ya, saya lihat dia terdiam, saya kasihan gitu loh. Aduh kasihan banget ya. Saya aja kalau saya suruh dia antar beli kertas sembahyang, dia mau gitu, bantu-bantu ngangkat. Saya suruh bantuin bawa turun dari lantai 2 ke bawah untuk sembahyang, dia juga mau. Kok dia cuma minta saya temani ke gereja, kok saya nggak mau, egois banget gitu ya. Udah deh, saya bilang, saya temani. Waduh, dia senang banget, luar biasa dia senangnya. Kayak dapat undian apa gitulah. Kemudian kita berangkat ke gereja. Begitu saya masuk ke gereja, saya merasakan
merasakan suatu aliran listrik ya namanya mungkin ya dalam diri saya itu begitu damai sejahtera. Saya masuk ke dalam ruangan itu, saya lihat mereka beribadah. Saya nggak tahu itu namanya ibadah, nyanyi-nyanyi lah seperti kita ini, nyanyi-nyanyi terus tepuk tangan, terus ada yang nangis, habis itu ketawa-ketawa, nari-nari. Saya bingung, saya ikutin terus, saya lihat terus. Di akhir ibadah itu pendoa berkhotbah, kalau nggak salah pendetanya. Kok saya yang baru pertama datang didoakan gitu. Ini orang Kristen baik banget ya gitu. Dalam hati saya pikir, kalau saya boro-boro doain orang, doain diri sendiri aja gitu ya kan. Ngapain sih capek-capek doain orang? Ini saya didoain gitu loh. Tersentuh hati saya tanya suami saya waktu pulang. Ih, saya bilang, tadi itu ibadahnya kapan? Saya bilang, kok nggak ada ritualnya? Itu nyanyi-nyanyi ya ibadah lah katanya. Loh, itu ibadah? Saya bilang, iya. Nggak ada ritual apa-apa? Enggak. Itu nyanyi, bertepuk tangan itu ibadah. Gampang sekali ya, tanpa persembahan apa-apa, nggak ribet. Saya kalau mau sembahyang itu ribet, harus ada buah, harus ada air, harus ada kue, harus ada segala-galanya. Kayaknya mempersiapkan itu ribet banget deh. Kok mereka gampang ya gitu? Ya sudah, berlalu begitu saja. Saya menghargai suami saya yang Kristen. Saya beli pohon Natal. Pohon Natal saya lebih tinggi dari ini. Pokoknya saya beli yang tertinggi pohon Natal. Saya beli salib di rumah. Di rumah saya ada salib, ada pekong. Pokoknya nano-nano deh rumah saya. Jadi orang naik ke atas itu heran. Di sini ada patung dewa, di sini ada pohon Natal, di sini ada salib. Mereka pada heran gitu loh. Saya bilang itu suami saya Kristen, saya menghargai dia, jadi saya kasih salib dan pohon Natal. Kita berantem gitu. Pas tanggal 28 saya ingat suami saya kan ulang tahun 1 Januari. Jangan lupa ya, 1 Januari saya ulang tahun. Jadi kita itu selalu memberi surprise gitu di ulang tahunnya. Tanggal 28 kita itu berantem. Kalau saya itu berantem, saya nggak pernah mau manggil duluan. Itu egois saya, tapi jangan diikutin ya. Itu dulu, sekarang enggak. Saya nggak pernah mau nyapa duluan, saya nggak pernah mau minta maaf. Orang saya nggak salah kok, dalam hati saya berpikir seperti itu. Harus dia yang dulu minta maaf sama saya. Jadi ini biasanya kita berantem, nggak sampai 2 jam itu dia tuh minta maaf. Ini udah 2 hari dia nggak mau minta maaf. Aku dicuekin gitu loh. Aduh mak, gue dicuekin gitu. Ya sudah, biarin, ini hadiah udah gue beli nih. Ini hadiah mau dikasih apa enggak ya? Biarin aja lah gitu. Terus malam tanggal 30 saya keluar jam 12 malam. Sebelum jam 12 malam saya keluar dari kamar. Dia tidur di tempat tidur, saya tidur di bawah. Kita nggak mau tidur bareng. Kita kan lagi SKT, istilah anak sekarang SKT ya, nggak temenan. Jadi saya tidur di bawah, dia tidur tempat tidur. Saya keluar, saya duduk di bawah salib itu, saya ngomong. Dalam hati saya ngomong, Tuhan Yesus, saya bilang, saya percaya kamu hidup, saya percaya kamu ada. Kalau memang kamu ada di tempat ini, di rumah ini, hari ini, saya bilang, saya mau hari sekarang juga, saya nggak mau nunggu sampai besok. Saya mau sekarang juga suami saya bangun dan minta maaf sama saya bilang. Dalam hati saya ngomong loh, nggak bersuara. Kalau bersuara mungkin dia kedengaran gitu. Tapi kan kamar ke ruang tamu jaraknya jauh. Kalau nggak pakai jerit nggak kedengaran. Kamar saya tidak suara. Jadi kalau nggak pakai jerit nggak kedengaran. Oke, kemudian saya masuk ke kamar. Baru saya terlentang tidur. Dia bangkit berdiri. Dia bilang ini, Mami kopi minta maaf lah, katanya gitu. Dia minta kawan. Jadi saya terkejut waktu itu. Saya bukan terkejut bahagia karena dia minta kawan, dia minta maaf, tidak. Saya terkejut. Ini Tuhan orang ini dahsyat ya gitu ya. Saya baru ngomong masuk ke kamar, dia sudah minta maaf. Berarti Yesus ini benar-benar ada. Nah, di situ saya mulai sedikit jatuh cinta sama Tuhan. Saya pengen tahu Yesus itu siapa. Tanggal 31 malam, all and new, saya ajak suami saya ke, orang kan jalan-jalan di tangga ke media. Saya bilang, saya mau beli Alkitab. Dia terkejut. Ngapain beli Alkitab? Suka-suka saya lah. Kalau saya yang baca saya, ayo saya antar katanya. Inilah Alkitab pertama yang saya beli. Inilah hadiah dari Tuhan Yesus pada tanggal 31 Desember. Sampai hari ini. Setelah itu setiap malam saat saya tidak membaca firman Tuhan, saya tidak bisa tidur. Singkat cerita, karena waktu yang terbatas, daripada kita pulang jam 5 ya kan. Jadi saya mulai membaca Alkitab setiap malam. Waktu itu saya ingat di bulan Februari, di akhir Februari, malam itu saya di jamaah Tuhan. Saya ingat betul jam 2 malam karena ada yang jaga malam, tong-tong pukul gentong. Saya tiba-tiba merasakan sesuatu yang luar biasa. Saya merasa kedinginan. Saya bergetar dan saya mengeluarkan
Waktu itu saya tidak tahu itu apa. Saya hanya mengeluarkan kata-kata yang saya tidak tahu dan saya bergetar begini. Kemudian suami saya bangun, dia diselimutin saya sampai berapa lapis, itu AC dimatiin. Tapi saya tidak bergetar. Dia bilang, panggil nama Yesus, Mami, panggil nama Yesus. Saya panggil nama Yesus. Kemudian mulai hangat tubuh saya baru minum air putih hangat. Kemudian saya menangis. Saya nggak tahu apa yang saya nangis. Saya nangis itu kenapa? Nggak tahu. Saya hanya menangis. Sepertinya ada sesuatu yang dalam hati saya itu membuat saya sangat sedih. Begitu saya menangis terus sampai 2 jam. Suami saya memutar lagu rohani pertama saya kali adalah Hatiku Tenang. Itu lagu rohani pertama saya sekali. Lagu itu saya dengar, saya menangis terus. Saya merasakan saya menemukan jawaban dari hidup saya. Jujur dulu saya punya apa? Segala sesuatu saya punya. Sebelum terima Tuhan Yesus saya punya apa saja. Saya mau beli rumah, mau beli mobil, kayak beli mainan. Tinggal ngomong aja, hari ini kita beli. Tapi saya menemukan kekosongan dalam hati saya. Hidup ini artinya apa sih? Pagi saya bangun kerja, malam saya tidur. Saya tidak menemukan apa makna hidup saya sebenarnya. Sampai saya sendiri berkata dalam hati, bila suatu hari ada yang mengatakan kepada saya, Linda, tujuan hidupmu itu adalah ini. Saya bersedia meninggalkan agama saya ikut dia. Mau dia agama apa saya ikut. Saya bilang dalam hati. Ternyata yang saya cari adalah Tuhan Yesus. Setiap sore begitu saya naik ke atas, selesai saya tutup toko, saya merasakan ada kerinduan yang sangat dalam. Kayak orang lagi pacaran kan kayaknya semua pernah pacaran gitu ya. Kangen banget sama siapa gitu. Kok rasa ini sepertinya ada sesuatu yang hilang. Suami di sini, ya kan? Saya mau kangennya sama siapa gitu. Saya berdoa. Waktu itu saya nggak tahu cara berdoa. Ya suka-suka hati saya. Saya berdoa aja. Saya ngomong sama Tuhan. Saya bicara. Saya tidak tahu bagaimana mengawali doa dan mengakhiri doa. Pokoknya selesai doa saya ngomong amin. Begitu selesai doa, nih hati rasanya bahagia sekali seperti ketemu pacar. Di situ saya tahu, saya rindu Tuhan Yesus. Saya butuh Tuhan Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Sejak itu saya melepaskan semua apa yang artinya saya sudah mulai mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya dibaptis bulan Maret. Tanggal 2 saya dibaptis Islam. Waktu dibaptis itu saya mengalami goncangan yang luar biasa. Antara iya dengan tidak, antara boleh dengan tidak. Keluarga saya tidak mendukung. Keluarga saya melarang. Artinya, lu boleh ke gereja tapi jangan sempat dibaptis. Lu harus ingat dewa dewi yang lu sembah selama ini yang sudah banyak menolong lu sehingga lu hari ini bisa punya segalanya. Itu pesan orang tua saya. Kemudian saya hanya tahu jalan keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus, tidak pada siapa-siapa. Waktu itu dengan hati yang galau, gundah gulana, entah bagaimana saya nggak tahu, berkecamuk, saya beranikan diri untuk dibaptis. Begitu saya turun ke sungai, hati saya tenang. Begitu saya dibaptis, saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau telah membersihkan segala dosa-dosa saya. Saya sudah lahir baru. Saya nggak mau lagi berbuat dosa. Dan sejak itu saya tidak pernah meninggalkan sekalipun ibadah. Saya tidak pernah meninggalkan momen-momen di mana gereja membutuhkan uang. Saya tidak pernah meninggalkan momen seperti itu. Dan hari ini saya bisa berdiri di sini ini karena mujizat Tuhan. Dan masih lagi panjang jalan cerita saya. Ini hanya sedikit saja. Oke, pagi hari ini kita akan mulai sharing firman Tuhan. Saya beri judul Bangkit dari Keterpurukan. Saya percaya setiap kita di tempat ini pasti semua pernah mengalami masalah. Coba, siapa yang tidak pernah mengalami masalah? Coba angkat tangan. Berarti ini semua orang hidup. Orang hidup tetap mengalami yang namanya masalah. Hanya orang mati yang tidak ada masalah. Masalahnya hanya nantilah bagaimana urusannya dengan Tuhan di atas. Jadi yang namanya masalah itu dan keterpurukan itu semua kita alami. Itu juga saya alami dan luar biasa saya alami keterpurukan itu. Jadi bagaimana cara kita menghadapi yang namanya masalah itu? Kalau hari ini kita menghadapi masalah dan kita terpuruk dalam pikiran kita menyalahkan orang lain. Kita menyalahkan orang-orang di dekat kita. Dan bahkan lebih parah lagi kita menyalahkan Tuhan. Tidak membela kita, tidak menolong kita. Saya mau katakan hari ini kepada Bapak Ibu, maaf, selamanya Anda tidak akan bangkit dari keterpurukan. Sorry kalau kata-kata saya agak sedikit menyengat ya. Kalau Anda hari ini masih punya pikiran gara-gara si anu aku bangkrut, gara-gara si anu aku sampai hari
hari ini. Gara-gara suamiku itu, gara-gara Pak Ucok itu makanya aku hari ini. Kalau aku gak nikah sama Pak Ucok, aku nikah sama siapa, mungkin aku hari ini gak menderita. Mungkin aku hari ini gak mengalami hal seperti ini. Itu salah. Saya mau katakan, buang pikiran itu. Kalau pikiran itu masih tetap dalam hati Anda, maaf, selamanya engkau tidak bisa bangkit dari tempat kedudukan. Bila hari ini engkau menghadapi masalah, introspeksi diri, mohon pengampunan kepada Tuhan, berubah, tetap semangat. Saya mau katakan, selamat Anda dalam proses pemulihan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Oke? Pagi hari ini saya bungkus firman Tuhan ini dengan kesaksian hidup saya. Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah banyak mendengar apa yang suami saya pernah ceritakan tentang kesaksian hidup kami. Tahun 2014 saya dibaptis dan terima Tuhan Yesus. Tahun 2015 saya bangkrut. Saya tidak malu mengatakan saya bangkrut. Usaha saya begitu besar di garam. Bukan saya malu mengatakan semua orang kenal Panglong Maja Agung, tidak ada yang tidak kenal. Saya pemiliknya. Tuhan waktu itu saya begitu saya terima Tuhan Yesus, 1 tahun kemudian semua habis. Semua habis jujur. Hutang orang kepada saya di luar ada 4 miliar. Hutang orang kepada saya. Hari ini kalau Tuhan tidak bersama saya sudah gila. 4 miliar itu bukan 4 juta, bukan 40 juta, bukan 400 juta, tapi 45 juta. Saya tidak mau begitu menoleh berapa, saya tidak mau. Saya tidak bisa menagih hutang orang kepada saya, tapi saya dikejar hutang terus. Bayangkan di mana hidup kita dikejar hutang. Begitu banyak hutang di luar, semua mengejar. Saya stres, saya benar-benar tidak bisa terima keadaan ini, dan saya benar-benar jatuh sekali. Posisi saya di atas, saya harus berada di bawah. Selama itu, selama mengalami masa-masa sulit itu, saya gimana ya rasanya ya? Kayaknya saya tuh udah mulai hang, bahasa kerennya mulai hang saya, kayak laptop itu udah mulai hang. Pikiran saya udah mulai lari. Saya udah mulai nyalain suami. Saya mau nyalain suami itu gara-gara lu yang nyuruh aku bangun gereja. Jujur saya bilang, saya tidak mau menyebut gereja mana. Uang saya ada di situ sekitar 900 sampai 1 M lebih. Saya tidak mau menyebut namanya. Saya sudah menganggap itu untuk Tuhan. Saya tidak mau hidup lagi. Bagi yang tahu, puji Tuhan. Yang tidak tahu tidak perlu dipertanyakan. Saya mulai menyalahkan suami, itu gara-gara kamu yang nyuruh saya bangun gereja. Itu gara-gara kamu yang begini, begitu. Itu gara-gara kamu, semua saya gara-gara kamu. Saya tidak bilang itu gara-gara saya. Kalau saya nggak mau, emang bisa kan? Kalau disuruh pun, kalau saya nggak mau gimana? Itu saya menyalahkan suami. Kemudian saya mulai nyalain Tuhan. Tuhan, kayaknya aku selama terima Tuhan Yesus tuh aku rajin banget ke gereja. Mau doa apa, mau ibadah apa, tidak pernah terlewatkan. Aku sudah benar-benar berubah. Tuhan, kenapa sampai bisa terjadi hal seperti ini? Sungguh-sungguh aku tidak tahu Tuhan apa maksudmu. Kalau memang aku ingat janjimu ya Tuhan, saya bilang sama Tuhan, aku kan jadi kepala dan bukan ekor. Kenapa ini bukan ekor lagi? Di ujung ekor itu apa, saya nggak tahu bahasanya lagi. Saya sudah minus, bukan nol. Nol masih mendingan, ini sudah minus. Waktu itu saya menyalahkan Tuhan. Benar-benar saya kecewa banget sama Tuhan. Seolah itu tidak ada lagi jalan. Jangankan pintu terbuka, ini jendelanya tidak ada. Jangankan jendela, lubang angin pun tidak ada. Semua tertutup rapat. Tidak ada kesempatan untuk bangkit. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk bangkit. Sepertinya ditindas terus, tidak ada lagi kesempatan. Utang terus ditagih, diteror, sedangkan kita pun tidak bisa untuk bergerak. Saya hanya bisa di mana waktu itu ya? Udah tidak tahan, saya satu kali itu mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Saya sempat mengambil keputusan mengakhiri hidup. Orang bodoh sebenarnya saya waktu itu. Saya tidak ingat Tuhan. Saya hanya pikir, udahlah, capek gitu loh, capek. Saya sudah pesankan sama saudara saya, tolong anak saya dibesarkan. Saya bilang, saya kasih tahu saya masih punya ini, jual semua, tolong buat biaya hidup anak saya. Hanya anak saya paling kecil waktu itu umur 4 tahun, saya nggak bisa ngelepasin dia, karena dia selalu dekat dengan saya. Laki-laki namanya Alex. Waktu dia umur 4 tahun, saya bilang sama dia, mami mau pergi jauh, saya bilang. Dedek, saya panggil Dedek ikut tante aja ya, saya bilang adik saya. Dedek ikut tante ya, nanti tante bawa jalan-jalan kemana-mana. Dia bilang, mami mau kemana? Mami mau ke tempat jauh sekali, saya bilang.
Jadi mau ikut nggak boleh, saya bilang. Anak kecil nggak boleh ikut, hanya mami yang boleh pergi. Jadi harus nurut ya. Saya udah sepertinya memberikan kata-kata terakhir lah. Sepertinya udah waktunya, udahlah pergilah gitu ya kan. Kemudian adik saya bilang gini, dia sambil menyindir saya bilang gini, mana Tuhanmu yang kau banggakan selama ini? Carilah Tuhanmu, dia kan bisa nolong kamu katanya kan. Kau selama ini selalu banggakan Tuhanmu kepada kami. Sekarang coba mana Tuhanmu? Dia bilang seperti itu. Malu juga saya kan, seperti tertampar. Kemudian anak saya yang paling kecil umur 4 tahun, kalau bukan Roh Kudus yang menjamah, dia tidak bisa mengatakan seperti ini. Mami jangan takut, ada Tuhan Yesus bersama kita. Dia ngomong seperti itu, saya terkejut. Mami jangan takut, ada Tuhan Yesus. Anak umur 4 tahun bisa ngomong ada Tuhan Yesus. Di situ saya bangkit kembali. Saya sadar, saya menangis dan saya bersujud mohon pengampunan kepada Tuhan. Ampuni saya Bapa. Ampuni saya yang seolah menganggap remeh, Engkau tidak bisa menyelesaikan semua ini. Kemudian waktu itu saya mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya tanya, sebenarnya saya harus bagaimana? Kalau Engkau bilang mengikuti Engkau, saya sudah takat, pokoknya yang terbaik sudah saya lakukan menurut saya ya, versi saya sudah terbaik. Tapi kenapa Tuhan masih seperti ini juga? Tahu apa Tuhan jawab? Kadang-kadang saya suka lucu loh, gitu loh. Saya suka lucu, saya mengandalkan Tuhan itu, bertanya kepada Tuhan itu, jawabannya saya selalu buka Alkitab. Karena saya belum bisa waktu itu seperti orang, Tuhan mengatakan kepada kita melalui suara atau apa, saya tidak tahu. Saya nggak tahu yang namanya itu, saya nggak buka Alkitab. Saya buka Alkitab. Akhirnya saya buka, tolong ditampilkan Yeremia 17 dari ayat 5, mohon ditampilkan. Selesai berdoa, selesai saya mengeluarkan ungut-ungut saya buka Alkitab. Dan yang saya buka adalah, saya buka begini aja, yang keluar adalah Yeremia. Itu yang Tuhan katakan kepada saya. Sudah? Oke. Yeremia ya, ayat 5. Yeremia ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Amin. Baik. Waktu itu saya tersadar, dan jujur saya menangis. Sudah banyak air mata yang mengalir. Sepertinya kalau ditampung itu bisa lah satu galon aqua itu kayaknya nggak muat deh, penuh deh. Sudah sering menangis, air mata sudah banyak begitu. Dan saya mau katakan bahwa saya bisa berdiri sampai hari ini, saya masih kuat dalam keadaan sehat sampai hari ini. Itu karena mujizat Tuhan. Dan saya mau katakan, mujizat Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Mujizat Tuhan ini bukan hanya dalam cerita dalam Alkitab yang kita lihat. Mujizat ini sampai hari ini juga ada. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita angkat pujian, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Katakan dengan iman. Katakan dengan iman ya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi
Hanya kita percaya atau tidak, kita mau atau tidak. Saksi hidup saya. Pagi hari ini saya berdiri di sini tidak bukan mengatakan saya hebat, saya kuat, saya pintar. Semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Saya ada hari ini karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Oke. Kalau saudara hari ini mungkin mengalami yang namanya masalah keuangan, masalah dalam keluarga, saya mau katakan, mari kita semangat. Saya hanya satu kata, jangan takut. Jangan takut. Mari kita bangkit, kita bangun, kita tetap semangat, kita berdoa, dan jangan pernah sekalipun menyerah. Ingat, lagu awal pujian tadi kita katakan, jangan pernah menyerah, itu gak boleh. Apalagi kalau sampai putus asa. Biar apa yang saya alami hanya cukup saya alami. Tidak, jangan diikuti jejak saya bagaimana saya putus asa dan menyerah, tidak boleh. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Allah yang dahsyat. Beri kemuliaan kepada Allah. Hidup orang percaya bukan seandainya. Seandainya saya hari ini tidak membangun gereja itu, mungkin saya masih punya uang banyak untuk bisnis saya berputar. Seandainya saya tidak mengikuti apa kata suami saya, mungkin ini nggak terjadi. Seandainya. Kita orang percaya bukan seandainya kehidupan kita, tapi sekalipun. Ingat Bapak Ibu, sekalipun hari ini Tuhan tidak menyertai kita, sekalipun hari ini Tuhan tidak memberkati kita, sekalipun hari ini kita boleh masuk dalam pencobaan yang luar biasa, badai yang besar, gelombang yang tinggi, seolah tidak ada pengharapan, sekalipun saya tetap percaya Tuhan Yesus baik. Saya tetap percaya Tuhan menyertai kita. Itu harus sekalipun. Ingat dalam hati kita, jangan seandainya. Seandainya seperti saya bilang tadi, seandainya saya gak nikah sama Bapak Ucok, saya nikah sama si Anu itu, sekarang saya jadi ibu manajer. Mungkin seperti itu kita ya kan. Jangan seandainya. Sekalipun saya menikahi Bapak Ucok yang tukang mabuk tiap malam, yang tukang pukul, tapi saya percaya Tuhan bisa merubah dia. Amin. Jadi sekalipun hidup saya mengalami pergumulan hebat, goncangan luar biasa, dan sangat yakin sekali tangan Tuhan bisa menyertai saya. Sedangkan orang mati saja sama Tuhan hidupkan. Masa hanya terkepurukan ekonomi Tuhan tidak bisa? Tuhan itu kaya, pencipta alam semesta, dia punya segalanya. Masa hanya gitu aja dia gak bisa pulihkan saya? Dalam hati saya berpikir seperti, saya percaya Tuhan. Dalam keadaan terpuruk itu saya seperti sudah jatuh ketimpa tangga 3 lapis. Peok. Saya gimana rasanya ya? Kayaknya untuk bangkit itu udah susah deh. Sampai orang berpikir seperti ini, udah kamu gak usah untuk mikir untuk bangkit aja, gak usah mikir lagi. Sampai ada kata-kata dari teman saya, itulah gara-gara kau ke gereja. Bahasanya mah kurang enak, gara-gara kau ke gereja, bukan gara-gara kamu ke gereja. Gara-gara kau ke gereja, apa yang kau tinggalkan sembahyangmu itu katanya? Gara-gara kau ke gereja, kau miskin sekarang kan katanya. Coba kalau kau nggak ke gereja, kau masih jadi orang kaya, orang terpandang kau di jalan. Saya diam. Saya diam, tidak mau membantah, tidak mau mengatakan apa-apa. Saya biasa dalam hati gini, tunggu pembalasan si Pitung. Dalam hati saya hanya bilang, kamu lihat Tuhan saya dahsyat. Waktu itu saya bangkit, saya semangat dengan rasa percaya diri yang luar biasa dalam keadaan tidak punya apa-apa. Saya berani bangkit. Saya percaya Tuhan Yesus saja yang mati di kayu salib untuk saya. Berarti dia mengasihi saya, dia memberikan nyawanya untuk saya, untuk Bapak dan Ibu. Masa sih dia gak akan pulihkan keadaan saya? Saya hanya percaya itu. Yesus mati di kayu salib untuk saya. Berarti Yesus sanggup mengangkat saya kembali. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Namun waktu itu iblis tidak suka. Iblis tidak suka. Ingat Bapak Ibu, iblis paling suka membunuh semangat kita. Karena orang yang kalau udah gak semangat itu gak punya pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan itu sama dengan orang mati. Jadi iblis paling suka membunuh semangat. Iblis itu biarin lu mau ke gereja dah. Lu mau tiap hari baca Alkitab, baca dah. Cuma iblis paling suka membunuh semangat. Kalau Bapak Ibu tiap hari pun ke gereja, tiap hari baca Alkitab, kalau tidak punya semangat, susah ya. Jadi itu iblis itu paling suka membunuh semangat. Kalau semangat sudah tidak ada, sudah ibarat orang mati.
Ini kejadian nyata ya. Saya nggak bohong dan tidak mengarang-arang. Saya beli gambar Tuhan Yesus, poster Tuhan Yesus. Saya letakin di kamar saya, berdiri gini di lemari hias. Saya taruhin di depannya itu makeup saya. Dalam hati saya berpikir seperti ini, kalau jatuh kan dia nggak bisa jatuh, terganjal gitu kan. Saya waktu itu satu hari itu saya berdoa 3 kali. Pagi saya berdoa sebelum turun, jam 3 sore saya naik ke atas berdoa, dan malam setelah saya tutup toko. Jam 3 saya naik ke atas, itu gambar Tuhan Yesus kok jatuh. Kok bisa gitu ya? Kok seandainya dia terpeleset begini, dia kan begini. Kan gambar Tuhan itu menghadap ke atas, tapi ini tidak, terlengkup. Saya biarin, saya lepakin lagi. Malamnya saya naik lagi ke atas, jatuh lagi sampai 3 kali. Saya ceritalah sama adik saya, menggenong bla 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 bla. Tahu adik saya kan, orang Tionghoa itu paling suka cari orang pinter. Cari orang pinter, tanya, itu kenapa kakak saya kok begini. Itu kenapa kakak saya kok bisa sampai kayak gitu keadaan ekonominya, yang begini. Akhirnya orang pintar tuh bilang gini, nanti malam saya datang ke rumah kakakmu, saya mau lihat apa yang terjadi. Singkat cerita, datanglah orang pintar ini ke rumah saya. Dia bilang gini, itu di bawah ada penghuninya, satu orang gede. Terus di kamar belakang ada satu penghuninya. Di kamar anak-anak laki-laki tidak ada, di kamar anak-anak perempuan tidak ada, yang ada di kamar saya. Perempuan rambutnya panjang. Terus perempuan itu bilang, ngapain datang katanya? Aku mau mengusir kamu, kata arwah dewa ini. Aku mau mengusir kamu, nggak bisa kamu usir aku. Sebab aku sudah lama di sini. Kau katakan sama itu ya, dia bilang sama saya lagi tidur kan, tidur gitu. Katakan sama dia, suruh dia sembah saya balik. Saya kembalikan semua punya dia 3 kali lipat. Sembah saya kembali. Dan katakan kepada suaminya, orang yang mengajak dia ke gereja akan saya buat susah hidupnya. Jadi adik saya begitu pagi langsung telepon saya, udah tahu kabarnya kan, orang ini kan yang kemasukan ini kan cerita pada adik saya. Adik saya langsung telepon saya, itu arwahnya bilang ini, suruh kamu sembah dia balik. Saya percaya dia ada di rumah. Kenapa? Karena pada saat saya depresi berat, saya mau mengakhiri hidup, saya melihat dia di balik pintu kamar saya. Dengan rambut panjang tergerai, dia seolah menghadap ke saya. Saya tahu itu perempuan itu memang di situ sudah ada lama sekali. Dan dia bilang seperti itu, suruh saya menyembah dia. Saya bilang tidak. Sekali Tuhan Yesus, saya minta Tuhan Yesus. Mau saya miskin sampai tidak makan pun saya tidak percaya. Karena firman Tuhan mengatakan orang percaya akan terjatuh tapi tidak akan tergeletak. Saya pasti bisa bangkit. Saya tidak mau. Mama saya ketakutan. Mama saya bilang, udahlah. Kalau enggak, kan enggak apa-apa orang Kristen pegang hiu. Bukan enggak apa-apa, Ma. Kita tidak boleh menyembah yang lain selain Tuhan, saya bilang itu. Kalau enggak gini aja, suruh adikmu yang sembahyang tiap malam Jumat katanya. Saya bilang itu dosa besar kalau saya nyuruh orang untuk menyembah. Saya sendiri tidak mau, saya suruh orang. Tidak mau, saya bilang, tidak mau. Kamu mau begini terus, kata mama saya. Iya, enggak apa-apa. Kalau begini terus saya rela, tapi saya tetap pada Tuhan Yesus, saya bilang, saya tidak akan berubah. Ya sudah, terserah kamu lah, kata mama saya. Terserah kamu. Waktu itu jujur keadaan tidak membaik. Keadaan tidak membaik, semakin parah, dan saya tanya kepada Tuhan. Yang saya lanjut kembali, tadi saya bertanya kepada Tuhan, kenapa seperti ini? Jawabannya adalah Yeremia tadi. Dan saya tahu, saya sadar, sesadar-sadarnya, saya memang orangnya keras kepala. Saya tidak pernah bisa terima kritikan orang, saya tidak pernah bisa terima masukan orang, saya tidak bisa. Saya menganggap saya sanggup, saya mampu untuk memulihkan keadaan saya sendiri. Saya bisa bangkitkan kembali usaha saya. Itu kesombongan saya. Saya tidak mengandalkan Tuhan. Memang saya takut Tuhan, tapi saya tidak andalkan Tuhan. Saya andalkan kekuatan saya sendiri. Nah itulah, apa kata Tuhan? Mengandalkan kekuatan sendiri, hati yang menjauh pada Tuhan, dia akan seperti di semak bulus padang belantara. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Tidak ada keadaan baik, malah semakin buruk. Setelah saya mulai membaca firman ini, saya benar-benar berubah. Saya orangnya paling khawatir. Khawatir besok, khawatir minggu depan, khawatir ini, khawatir itu. Saya rubah pikiran saya. Saya rubah cara berpikir saya. Sejak hari itu, setelah saya membaca firman Tuhan ini, segalanya saya letakkan pada tangan Tuhan. Tuhan, hari ini mau apapun terjadi, sukatimu-lah Tuhan. Mau kau bilang apa Tuhan, aku ikuti. Mau A, B,
B, C, aku sudah nggak bisa apa-apa lagi, aku hanya berserah. Semua apa yang kau minta Tuhan aku lakukan. Nah, setelah itu bukan keadaan langsung berubah, tidak. Mulailah proses itu berjalan. Pada saat saya mulai menyerahkan diri saya mengandalkan Tuhan, proses berjalan. Saya bilang saya sudah jatuh miskin, bangkrut, tidak punya apa-apa. Saya punya ATM saya tinggal 10 juta. Saya nggak malu, ATM saya tinggal 10 juta. Saya ingat sekali tanggal 11 Januari Aldrich ulang tahun, tanggal 15 Januari dia dioperasi. Dia muntah-muntah tanpa gejala apa-apa, hanya muntah-muntah. Kemudian bawa ke Columbia Asia. Satu malam jam 12 dia masuk Columbia Asia. Sampai pagi hari, sampai siang itu sudah menghabiskan 10 juta. Jujur, saya hanya punya uang 10 juta. Itu uang ATM BCA, saya ingat, saya gesek bayar itu rumah sakit. Saya nggak punya uang. Terakhir saya bawa dia keluar, saya mau bawa dia pulang. Tapi dokter bilang jangan. Dokter bilang kalau ibu bawa anak ibu keluar dari sini, kami tidak tanggung jawab. Ibu tanda tangan. Suami saya tanda tangan. Kami tidak akan menuntut kalau terjadi sesuatu dengan anak saya. Kami bawa dia ke Stella Maris. Sampai Stella Maris kami jumpai dokter langganan Aldrich. Dokter bilang harus dirawat inap 1 malam. Saya mau tahu ada apa dengan usus dia. Hasil dari foto itu usus dia lipat, sehingga dia tidak bisa buang angin. Dia hanya muntah terus. 1 malam di rumah sakit Stella Maris, jam 2 malam saya ingat benar, dia ngomong sama saya, muka dia pucat. Dia bilang sama saya, Mami, Dede udah gak tahan. Panggillah dokter. Dek, jam 2 mana ada dokter? Mami carilah suster, katanya. Kasih tahu Dede udah gak tahan. Hati saya hancur banget. Dede sudah tidak tahan katanya. Saya panggil suster, tolong suster tanya dokter Rudi, saya bilang, kenapa anak saya begini? Kemudian mungkin dikasih sesuatu penenang atau apa, dia tidur. Jam 10 pagi dokternya datang. Dokternya datang bilang sama saya, maaf Ibu Linda, saya tidak bisa menolong anak ibu katanya. Dan bagaimanapun anak ibu harus dioperasi hari ini juga, karena umur anak ibu tinggal 2 jam. Bagaimana hati kita hancurnya mendengar vonis dokter tinggal 2 jam. Karena kata dokter biasanya kalau penyakit seperti ini 2 kali 24 jam tidak ditangani, anak ini bisa meninggal, ususnya akan pecah. Jadi umur anak ini tinggal 2 jam. Hati saya hancur sehancur-hancurnya. Kita nggak punya uang. Operasi bukan murah loh. Saya tanya di Columbia katanya minimal 25 juta. Dengarkan kata 25 aja saya udah gregetan gimana. Saya nangis, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Untung ada mama sama adik saya, adik perempuan saya di sana. Saya hanya bersujud di lantai, saya nyanyikan lagu tadi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mujizat itu nyata. Saya nyanyikan lagu itu bolak-balik, saya nyanyikan itu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Anak yang saya kasihi, dokter bilang tinggal 2 jam. Saya nggak bisa mengambil tindakan apa-apa. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Kemudian adik saya bilang, dokter langsung operasi. Dokter bilang, jangan di sini. Kita kembali ke Columbia. Ya Tuhan, ini jam macet loh. Kalau ke Columbia lagi berapa jam? Oke lah kalau gitu kita selesaikan dulu administrasi. Adik saya menyelesaikan administrasi, kena 2 juta. Kita langsung bawa anak ini ke Columbia. Nggak boleh kata dokter, harus nunggu ambulan. Ya Tuhan, mau nunggu ambulan. Ambulannya kemana? Saya bilang, ambulannya ke PMI, ambil darah. Waduh, gila, benar-benar gila. Saya waktu itu nggak tahu apa-apa lagi. Saya hanya bisa berdoa, memuji, menyembah, berdoa, memuji, menyembah. Kalau itu yang sibuk itu mama saya sama adik saya. Bolak-balik tanya ke suster, mana suster ambulannya? Belum, sabar ya. Dokternya mana? Dokternya lagi operasi di Adam Malik. Coba bayangkan. Udah gimana rasanya? Dokternya lagi operasi, sedangkan anak saya divonis tinggal 2 jam. Akhirnya dokter datang. Dokter yang sama dengan dokter yang di Columbia. Dia bilang, kenapa ibu tidak mau operasi semalam? Saya jujur, saya katakan saya nggak punya uang. Terus dokter itu bilang, ini bukan masalah uang, tapi nyawa bu. Ibu lihat, semalam saya sentuh perutnya, dia masih nggak apa-apa. Tapi pagi ini saya pegang saja, dia sudah menjerit.
operasi lah kita. Kata adik saya operasi, saya juga nggak tahu operasi mau dari mana. Ya udah operasi lah. Cuma anak saya ini kuat benar. Saya percaya Tuhan selalu bersama dengan dia. Dalam keadaan sakit pun dia tidak mau digendong, dia tidak mau naik kursi roda untuk ke ruang operasi. Dia suruh saya gandeng dia masuk ke dalam ruang operasi. Berjalan. Sungguh luar biasa. Operasi yang hanya 2 jam sampai 5 jam. Bolak-balik dokter panggil suami saya. Terakhir setelah operasi selesai saya tanya, gimana hasilnya dokter? Banyak berdoa. 10 hari dia rumah sakit. Kolombia 10 juta, saya Maris 38 juta. Waktu itu dokter tidak mengizinkan dia pulang. Saya bilang, dokter saya nggak pulang. Toko saya tinggalin. Kemudian saya udah gak punya uang. Begitu ke kasir, 38 juta. Saya nangis. Uang dari mana 38 juta? Saya hanya nggak tahu apa-apa lagi. Uang dari mana? Nggak punya uang saya. Jujur saya nggak punya uang. Uang saya 10 juta itu udah habis di Kolombia. Tuhan tidak tinggal diam. Saat kita percaya kepada Dia, saya lompat ya di ayat ini. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Kita tidak pernah mengalami panas terik. Tuhan selalu ada bersama kita. Dalam keadaan tidak punya uang itu ibarat saya dalam keadaan panas terik. Tapi saya tidak mengalaminya. Bapak Ibu mungkin tidak percaya, saya tidak berbohong. Rekening saya masuk uang 52 juta. Saya waktu itu nggak tahu dari mana 52 juta. Saya membayar uang rumah sakit itu 38 juta. Kolombia 10 juta, 48 juta. Saya nggak sisa 4 juta lagi. Tuhan berikan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Setelah anak saya pulang, baru saya tahu uang itu dari mana. Uang itu dari adik saya yang punya pabrik. Dia sempat kecewa sama saya karena dia merasa kenapa saya mau terima Tuhan Yesus. Dia sempat kecewa dan pernah terlontar dalam perkataan dia nggak akan menolong saya. Tapi ternyata akhirnya Tuhan jamah dia dan dia yang mengirimkan 50 juta. Dia mengirimkan 50 juta. Puji Tuhan, anak ini kembali sehat dan saya yakin ini adalah pemberian Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Kalau mengandalkan kekuatan saya, anak ini sudah mati, anak ini sudah meninggal. Tapi karena kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, anak ini sampai hari ini sudah pasti SD. Beri kemuliaan Tuhan. Saya tarik nafas sebentar ya. Setelah semua itu berlalu, saya hanya percaya Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan pasti punya cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah saya. Itu hanya saya percaya. Saya tidak mau lagi terlalu mengandalkan kekuatan saya. Saya tidak mau lagi sok-sokan. Saya hanya ya Tuhan, terserah kamu lah Tuhan. Tuhan bilang, begini ya saya begini. Setelah masa sulit itu berjalan, saya juga sudah tidak tahu lagi harus bagaimana ya. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya hanya sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, why? Tuhan, mengapa? Tuhan, mengapa? Setelah saya dapatkan ayat ini, saya kemudian berubah, proses itu kembali berlanjut. Proses pemulihan itu kembali. Saya ingat benar, Imlek hari ke-16, tahun 2018. Kalau Imlek hari pertama itu kan, hari pertama itu Imlek ya, Imlek. Kemudian hari ke-15 itu Cap Gome ya. Hari ke-16, saya ingat benar. Waktu itu saya diundang makan malam karena mama saya mau kembali ke Jakarta. Mungkin cerita ini sudah pernah saya ceritakan bagi tim yang udah pernah, yang tim udah sering mengikuti Bapak. Di saat itu malam ke-16 itu kita makan malam. Waktu di jalan saya ngomong sama suami, malam ini juga saya mau tanya Tuhan, sebenarnya Engkau tuh maunya aku itu gimana? Kalau Tuhan mau saya kembali jadi pengusaha untuk memberkati pelayanan, saya mau. Saya kembali kepada habitat saya sebagai seorang pengusaha. Tapi kalau memang Tuhan mau saya mengabari Injil, Tuhan mau saya menjaga jiwa-jiwa di mana-mana pun saya mau. Tapi Tuhan tunjuk jalan, saya bilang. Sekarang saya nggak tahu, nggak ngerti, saya udah blank.
kosong dari sini udah kosong, nggak tahu maunya Tuhan apa. Baru saya ngomong sama suami, begitu sampai di Medan kita makan malam, tiba-tiba adik saya datang. Adik saya yang ngirim 50 juta itu datang. Saya pikir dia nggak mau lagi ngomong sama saya, karena dia pernah bilang dia kecewa berat sama saya. Dia datang, dia bilang ini, "Si, lu mau nggak jadi distributor aluminium?" Kebetulan dia punya pabrik aluminium. Saya langsung tersentak dan tidak mengatakan mau atau tidak, nggak pikir panjang, saya langsung bilang mau. Karena saya tahu ini mungkin Tuhan maunya saya kembali jadi pengusaha. Mau, saya bilang. Gimana dengan sekolahnya? Saya punya sekolah di Galang, Rizky Lamaris itu. Saya tinggalkan, saya bilang. Ada kepala sekolah yang mengurus. Gimana dengan usahamu? Saya tinggalkan. Kamu yakin? Katanya. Saya yakin. Oke lah. Kalau gitu mulailah, katanya. Pakai dulu rumah saya, katanya. Rumah dia kan sudah pindah ke perumahan, ke rumah elit. Kemudian saya pakai rumahnya. Kami berdua dengan Bapak membereskan semuanya. Setelah itu kami jalan keluar kota dengan satu item pun saya tidak tahu itu yang namanya aluminium, itu batangan, yang kusen, yang apa saya nggak tahu. Saya sama sekali buta. Hanya dengan iman dan penyertaan Tuhan kami berjalan. Dengan uang hanya 3 juta, kami bisa sanggup bertahan hidup selama 1 bulan. Dulu biaya hidup saya ratusan juta. Ini dengan 3 juta Tuhan cukupkan. Dengan 3 juta ini kami jalan keluar kota membawa Alfix anak saya. Satu demi satu toko kami masuk, kami ditolak. Karena apa? Ditanya nggak tahu. Cuma ini brosurnya, ini ketebalan berapa, ini berapa mili, kita nggak bisa jelasin. Dan hanya percaya Tuhan pasti buka jalan. Begitu kami pulang dari Rantau Kelapa selama 3 hari, saya beranikan diri untuk membuka toko. Waktu itu adik saya bilang, rumah sebelah saya beli, mau nggak buat kamu? Enggak, saya bilang. Saya hanya jalankan dulu yang ini, karena saya sendiri nggak yakin itu bisa jalan gitu loh. Karena apa? Saya nggak tahu sama sekali. Oke, kita langsung buka toko dan puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini berlaku bagi kita. Ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak akan mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Begitu kami buka setengah tahun ya, pabrik itu menargetkan saya, omset saya 1 tahun hanya 300 juta. Pabrik targetkan saya. Tetapi puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena mujizat Tuhan, belum sampai setengah tahun kami per bulannya sudah bisa menghasilkan omset 300 juta. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tuhan luar biasa. Janji Tuhan itu benar. Kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Kalau Tuhan sudah membukakan pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tidak akan ada bisa. Puji Tuhan, kami berjalan selama ini sudah hampir 1,5 tahun ya. Nanti bulan bulan Juni baru 2 tahun. Puji Tuhan, sekarang nama toko kita Sejahtera punya nama di Medan. Sejahtera sekarang boleh dibilang distributor nomor, saya tidak mau membanggakan diri, pokoknya distributor yang diandalkan Tuhan. Orang-orang lain bilang sepi ya, omset turun ya. Sejahtera tidak pernah sepi. Karena apa? Karena Sejahtera ada kemuliaan Tuhan. Ini kemuliaan Tuhan. Hidup saya berubah total, jujur. Hidup saya berubah total. Yang dulunya tidak pernah, kita dalam keadaan susah, gimana mau merawat diri ya? Jujur aja, makan dia pun susah, boro-boro mau ke salon. Tapi sekarang hidup saya berubah total, benar. Saya tetap andalkan Tuhan. Puji Tuhan, sekarang wajah sudah mulai agak lumayan dibandingkan dulu. Ada sukacita dari Tuhan itu berbeda dengan sukacita yang sukacita yang kita buat itu berbeda dengan sukacita dari Tuhan. Sukacita dari Tuhan itu terpancar di wajah kita, ada kemuliaan Tuhan. Saya hidup berubah, jujur, saya mengasihi Tuhan jauh lebih lagi karena Tuhan mengasihi saya lebih dari apa yang saya telah beri. Bisnis saya diberkati Tuhan luar biasa. Sampai hari ini saya mampu mencapai omset lebih dari 3M 1 bulan. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Itu bukan karena hebat saya, itu bukan
karena kepintaran saya itu gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan dalam diri saya. Dan saya berdiri di sini itu karena Tuhan. Saya ada hari ini itu karena Tuhan. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus itu dahsyat loh. Tuhan Yesus hebat loh. Jangan hanya percaya Alkitab. Jangan hanya membaca apa yang tokoh-tokoh Alkitab alami. Maaf, bukan jangan percaya Alkitab. Artinya jangan hanya membaca Alkitab dan melihat keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan dalam tokoh-tokoh Alkitab. Tapi kita harus merasakannya. Kita sendiri pribadi lepas pribadi harus merasakan janji-janji Tuhan. Harus merasakan jamahan tangan Tuhan. Jangan hanya kita dengar kesaksian saya saja. Jangan hanya kita lihat pertolongan Tuhan terhadap tokoh-tokoh dalam Alkitab, tapi kita sendiri harus menghadapinya dan menjalaninya. Dan saya percaya janji Tuhan itu kan, ya dan amin. Tuhan itu tidak pernah berjanji bahwa hidup kita akan selalu mulus-mulus tidak. Jangan selalu rata tidak. Tapi Tuhan akan beri kekuatan. Tuhan janji pada saya akan selesaikan masalahmu satu persatu. Bukan dengan tren kayak simsalabim abrakadabra, jreng, utangmu selesai. Simsalabim abrakadabra, jreng, kamu diberkati jadi orang kaya kembali. Jreng, rumahmu dikasih. Tidak. Tuhan melalui proses. Tuhan melihat hati. Jadi saya himbau Bapak Ibu di sini, kalau melayani dengan hati, dengan ketulusan. Jangan kita mengharap imbalan dari orang dunia. Tapi imbalan yang diberikan Tuhan Yesus itu akan jauh lebih besar dan lebih baik. Beri kemuliaan. Di sini hari ini saya berdiri di sini, saya bungkus firman Tuhan ini Yeremia supaya apa? Supaya Bapak Ibu tahu kemuliaan Tuhan, supaya Bapak Ibu mengandalkan Tuhan, supaya Bapak Ibu jangan pernah sekalipun meninggalkan Tuhan, apalagi sampai menyalahkan Tuhan dalam keadaan apapun. Ucapan syukur harus kita berikan, baik itu baik pun atau itu buruk pun, tetaplah mengucap syukur, karena nafas kehidupan yang Tuhan kasih kepada kita itu melebihi semuanya. Kalau Tuhan mau hitung oksigen yang kita hidup, kita akan sanggup melewati. Jadi kita jangan mau enaknya saja. Dalam keadaan baik kita bisa mengucap syukur, Tuhan terima kasih keadaan hari ini. Tapi kalau dalam keadaan baik, Tuhan kenapa seperti ini? Jangan. Tetap mengucap syukur dalam keadaan apapun. Jadi apa yang tertulis dalam Yeremia ayat 7 sampai ayat 8 sampai ayat 12 sampai terakhirnya itu saya alami semua. Saya tidak pernah mengalami krisis ekonomi. Hidup saya terus berbuah. Puji Tuhan, saya bisa memberkati. Dan luar biasanya, saya pernah memberkati dalam keadaan tidak punya apa-apa. Karena Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberi berkat kepada kita supaya kita bisa memberkati. Saya kesaksian satu lagi. Boleh ya Pak Pendeta 5 menit aja ya. Waktu saya masih dalam keadaan susah, uang di ATM saya tinggal di bank sumut tinggal ada 1.600.000. Saya memberkati gembala ya, dibilang gembala juga 5 pengerja di gereja, di salah satu gereja. Sudah waktunya harus mentransfer 1 juta. Saya berpikir begini, uang saya tinggal 1.600.000. Kalau saya transfer tinggal 600, dimana besok saya menghabiskan waktu 1 hari 600.000 itu untuk bisnis unlock, nggak mungkin. Waktu itu suami saya bilang gini, "Mi, transfer lah," katanya. Saya buat alasan, ATM rusak. Terus katanya, kan bisa banking, nggak ada jaringan. Saya bilang, dengan 1.000 alasan saya nggak mau mentransfer 1 juta ini. Tapi akhirnya saya ingat memberi dalam keadaan sebab berkecukupan itu gampang. Tapi bisakah kita memberi dalam keadaan tidak ada? Langsung saya buka handphone, saya transfer 1 juta ke rekening pengerja itu. Saya bilang, Tuhan terima kasih hari ini menyadarkan saya bisa memberkati dalam keadaan saya tidak punya apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan dengan 600.000 ini besok saya bisa melaluinya. Puji Tuhan. Saya tidak bohong, saya tidak mengarang cerita. Hari keesokan harinya
Tuhan memberkati saya dengan 80 juta masuk ke rekening saya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Nah, saya rasa waktunya juga sudah tidak mencukupi lagi. Kalau saya lanjutkan lagi nanti bisa sampai jam 5, jam 6, mungkin bisa sampai besok pagi. Ini kisah hidup saya seperti cerita tersanjung, sinetron tersanjung. Sampai anak saya baru lahir, sampai anak saya umur 18 masih ada sinetronnya. Jadi kalau saya lanjutkan nggak selesai-selesai, mungkin bisa diundang lagi ke depannya dan saya sambung. Ya, saya hanya satu mau saya kasih tahu, saya beritahu, saya katakan, jangan takut. Masalah itu boleh ada. Katakan, welcome problem. Saya tidak takut, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut menghadapi masalah dan keterpurukan. Mari bangkit. Bangkit, semangat, berdoa, andalkan Tuhan. Karena doa adalah kekuatan. Di saat saya tidak mampu apa-apa, saya yang berdoa. Begitu selesai berdoa, sukacita itu datang, kekuatan itu datang. Saya tidak tahu dari mana. Tiba-tiba kita itu merasa ada suatu kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Ada sukacita yang membuat kita sepertinya, enggak, itu masalah gampang, bisa berlalu. Itu doa penting. Karena Tuhan izinkan semua terjadi karena Tuhan mau menempa kita menjadi pribadi yang kuat dan benar. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang ecek-ecek, yang hari ini takut, besok enggak, yang hari ini taat, besok enggak. Tuhan tidak mau. Tuhan mau menjadi kita pribadi yang kuat dan benar. Tuhan punya rencana besar yang lebih dahsyat untuk hidup kita. Jangan pernah menyerah. Never give up. Bahasa Jepangnya never give up. Jangan pernah menyerah, apalagi sampai putus asa. Libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupanmu. Undang Tuhan masuk dalam kehidupanmu, masuk dalam perkawinanmu, keluargamu, bisnismu. Percaya dan lihatlah mujizat Tuhan terjadi setiap saat dalam kehidupanmu. Berkat-berkat Tuhan itu selalu ada sampai engkau terheran-heran. Sampai hari ini saya terheran-heran, saya tidak tahu dari mana aja Tuhan memberkati itu dengan luar biasa. Tuhan membawa bangsa-bangsa datang, saya tidak tahu. Tuhan membawa yang dari Prapat, yang dari Bagan Batu, yang dari Aceh, Lubuk Linggau, sampai dari Jakarta datang kepada saya. Itulah Tuhan. Tidak ada yang sanggup membatasi dia kalau dia sudah membuka jalan. Saat ini bukan hanya lubang angin yang terbuka, bukan jendela, tapi pintu yang terbuka lebar bagi kita semua yang mengandalkan Tuhan. Ingat, mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan siapa-siapa. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Tuhan akan mengajar.